Halo guys, saya sekarang berada di Tokyo, tepatnya di stasiun daerah Tokyo, dan berencana ingin melakukan perjalanan ke Nagoya. Lalu, bagaimana transport yang saya gunakan? Apakah menggunakan bus, ataukah kereta, ataukah taksi? Saat ini saya keluar dari hotel di Tokyo pagi-pagi sekali, bahkan sebelum batas check out, karena perjalanan ke Nagoya menggunakan bus. Hal pertama setelah check out hotel adalah menuju stasiun kereta untuk mencapai titik terdekat posisi bus yang akan saya gunakan, tepatnya di Tokyo Yaesu atau Midtown. Kalau saya cek, ini merupakan daerah perkantoran yang menyatu juga dengan terminal bus. Video. By the way, kartu Suica ini tidak hanya bisa digunakan di kereta loh, tapi saya gunakan juga ketika beli makanan di konbini seperti 7-Eleven. Bahkan masuk tempat wisata pun menggunakan Suica. Jadi tidak perlu repot-repot sama uang kembalian, serba cashless guys. Makanya orang-orang Jepang jarang yang pegang uang cash. Detail perjalanan ini didapatkan setelah pembayaran secara online waktu kita di Indonesia. Jadi kita tahu biaya, jadwal, dan rute yang digunakan. Takutnya lupa guys. Ntar tunjukin aja ke pas supir ketika sudah sampai di terminal. Hai guys, ini nasi 7-Eleven di Jepang, di Tokyo. Mari kita buka. Karena perjalanan lumayan jauh dari Tokyo ke Nagoya sekitar 9 jam, baiknya kita isi perut dahulu. Soalnya di bis tidak menyediakan makanan seperti di pesawat. Kebetulan di terminal bis Yaesu ada konbini 7-Eleven. Untuk makanannya ini kalau saya cek cincang ayam sama kuning telur. Lumayan kalorinya untuk ganjal perut selama di bis. Harganya murah pak, sekitar 35.000. Chicken with rice. Very good. Amin. Ayam. Amin. Ini yang kuningnya telur. Enak? Enak? Hah? Tapi ini enak, serius. Isinya chicken sama egg, yellow egg. Ini bis keren banget aslinya. Kalau kita mau tidur, kita dapat menutup atasan kepala kita. Jadi kita tidak kelihatan ketika mendahdiri tidur. Hal lain yang berbeda, bagian depan bis juga ditutup kain yang di belakang supir. Jadi kita tidak tahu apa keadaan yang ada di jalan. Kira-kira kenapa ya? By the way, ini namanya Biswheeler. Kita booking via websitenya jauh-jauh hari. Jadi harga lebih murah, sekitar 1 atau 2 bulan sebelum keberangkatan. Menurut perhitungan kalkulasi Rida, durasi travel bis lebih cepat daripada naik kereta biasa. Tapi bukan Shinkansen ya. Kalau Shinkansen pasti lebih cepat dan jauh lebih mahal. Kita naik bis karena ceritanya kan backpacker. Kita pergi tanpa tour guide, semua dikalkulasi sendiri. Menurut saya sih lebih puas backpacker. Kita bisa bebas mengatur keuangan dan tempat tujuan secara bebas. Mirip seperti petualangan guys. Berangkat 9 jam bukan berarti tanpa istirahat. Kita diberi waktu juga untuk istirahat di rest area. Buat yang ingin cari makanan ataupun ke WC bisa kita manfaatkan. Bahkan di sini ada smoking area. Karena di Jepang tidak bisa sembarangan merokok loh.
Sepertinya ini udah dekat-dekat Nagoya. Saya terkesima dengan bersihnya rest area ini. Coba cek deh kamar mandinya juga. Bikin betah bet. Iya. Kan kurang ini. Yang potret aja bagus. Nah ini bus yang kita gunakan, bus wheeler. Hore, akhirnya kita landing juga di Nagoya. Untuk waktu perjalanan lancar jaya dan sesuai jadwal. Emang the best transportasi di Jepang itu bet. This is Nagoya City. We just arrived here. Mana? Oh, serius. Well, kita sudah sampai hotel dan sudah bisa check-in. Yuk, kita cek kamarnya. Ikzo. Oh iya, kalau kalian biasa check-in di hotel tanggalnya jam 2 siang di Indonesia, untuk di Jepang sedikit berbeda. Kalian bisa check-in paling cepat jam 3 sore. Bahkan beberapa hotel ada yang lebih sore lagi. Tapi kalian bisa drop barang di hotel sebelum check-in. Sambil nunggu waktu, kalian bisa explore tanpa harus bawa banyak barang. For 2 people, room for 2 people. Yes, I think it's good room. I like it. I like it.
Dulu tower ini dinamakan Nagoya Tower. Untuk mendapatkan view yang bagus di kota Nagoya, kita coba naik ke Oasis 21 yuk. Di sini kita akan dapat spot yang bagus untuk mendapatkan foto Mirai Tower dan bangunan lainnya. Nah, udah tampak lalu lalang orang-orang. Kayaknya sudah mendekati puncak nih guys. Sabar, sabar. Nanti juga sampai. Lumayan bakal kalori. Nyan bate. Akhirnya sampai juga di puncak. Penuh perjuangan guys. Kalau di Jepang itu kalau nggak banyak jalan di jalan, ya naik tangga. Soalnya di sini banyak kuil dan juga tower. Tapi top lah untuk dikunjungi.
Nah, saatnya foto-foto. Selamat menikmati malam indah di atas kota Nagoya. Welcome to the street of Nagoya Street. Kayaknya sih industri malamnya mirip-mirip sama Tokyo. Electronic based, kayak gaming, pachinko, sama nightclub. Dan menurut saya harga di Nagoya lebih murah-murah daripada Tokyo, Kyoto, ataupun Osaka. Apa karena turisnya tidak begitu banyak ya? Sampai ada tukang sampah. Tukang sampah juga. By the way, ada momen saya dicegat oleh orang Jepang besar banget. Entah itu Yakuza atau bukan, di saat lewat nightclub. Saya sedang video jalan. Apakah itu jarang ya? Saya sih ketawa-ketawa aja. Entah apakah itu mengancam jiwa ataukah orang itu iseng. Kenapa? Nggak tahu. Oke guys, ini hari berikutnya di Nagoya. Karena saya rencananya menginap tidak hanya 1 hari saja, dan agar lebih menikmati tiap harinya di Nagoya, saya berpindah-pindah hotel. Kan bosen kalau hotel yang sama tiap harinya. Hampir setiap hotel yang saya kunjungi memiliki konsep yang unik. Ada yang berbentuk kapsul, konsep komik ataupun game, dan hotel yang homey. Kalian lebih suka yang mana nih? By the way, hotel yang ini dinamakan Wings Hotel. Coba tebak berapa harga per kamarnya? Cuma 540.000 untuk 2 orang guys. Murah ya, sekelas bintang 3 pula. Di sini kita bisa baca komik sewargnya. Amenities juga bisa diambil buat souvenir dibawa pulang ke Indonesia nanti. Halo guys, masih di Nagoya nih. Hari ini kita jalan-jalan ke taman dan rencananya mau ke Museum Nagoya. Tapi ternyata pas weekend libur guys. Jadinya kita paling mau jalan-jalan aja. Enaknya taman di sini semuanya gratis. Gak ada yang namanya retribusi di taman. Mamang parkir juga gak ada. Kita bebas berolahraga di taman dengan hati riang. Gak kayak di Tegalaga Bandung, udah bau pusing, masuk bayar parkir, mau lari di Tanah Merah bayar lagi. Gimana mau sehat segala bayar, yang ada stres. Jadi sementara ini mah daerah untuk olahraga jogging
Banyak banget jogging tracknya. Ya, dan gratis lagi, nggak kayak di Bandung. Guys, tempat ini sangat cocok bagi orang dewasa maupun anak-anak. Kita dapat belajar sambil bermain tentang sains atau pengetahuan. Di sini kita disuguhi pemandangan yang luar biasa, gabungan teknologi dan arsitektur. Tapi karena hari ini musim libur, yang banyak saya lihat adalah orang-orang pada berjogging. Sebagai informasi saja, untuk masuk ke dalam atau planetariumnya, kita cukup membayar 600 yen atau 60 ribuan rupiah aja. Di dalam banyak sekali simulasi sains. Oh ya. Tempat ini sudah kita kunjungi di malam hari, tapi bagaimana jika di siang hari? Saya penasaran, makanya saya datang lagi. Apakah ada feel yang berbeda? Yang jelas sih bangunan terlihat lebih jelas dan perusahaan apa aja yang ada di sini, dan orang-orang pun terlihat banyak yang jogging kalau tengah hari. Di Jepang ini banyak sekali gagak hitam. Saya penasaran apakah mereka dipelihara atau tidak, ataukah ada yang suka memberi makanan. Gagak. Sedikit kaget, ternyata kantor berita NHK ada di Nagoya. Biasanya saya suka lihat tuh kalau di TV kabel. Kalian tahu nggak Nagoya terkenal kenapa? Nagoya merupakan pusat industri dan kampung halaman beberapa perusahaan tertua di Jepang. Mungkin kalian pernah mendengar perusahaan Toyota, Suzuki, atau Honda. Itu semua perusahaan otomotif yang berasal dari Nagoya. Ini jalanan sepi banget guys.
Gak tahu orang-orangnya pada kerja atau mana ya. Kebetulan ini adalah hari weekend. Jadi yang sering kita lihat di jalanan adalah orang-orang yang sedang berolahraga. Kami masih terkesima dengan bersihnya jalanan kota Nagoya. Bagi yang belum tahu, Nagoya merupakan kota terbesar keempat di Jepang. Kota ini posisinya berada di antara Tokyo dan Kyoto. Kota ini merupakan pusat dari daerah metropolitan Tokyo yang merupakan salah satu dari 3 daerah metropolitan Tokyo, Nagoya, Osaka. Kota ini terletak di pesisir Samudra Pasifik di wilayah Chubu, bagian tengah Pulau Honshu. Lambang kota Nagoya mirip dengan aksara kanji untuk angka 8. Lambang ini menyerupai gambar stempel Maruhachi yang pernah dipakai klan Owari Tokugawa. Nah guys, sebenarnya kita udah nyampe depan Nagoya Castle, tapi kita belum mau masuk karena kita belum makan. Jadi kita mau cari-cari dulu makan di luar. Nah kalau sudah ready baru kita masuk. Tapi kita mengunjungi dulu Big Camera yang katanya barang elektroniknya terkenal murah-murah. Kita lihat iPhone, GoPro, Nintendo Switch, PlayStation 5 dan semua elektronik yang ada di sini. Oke. Jutaan 9 juta 800. Soalnya kan kursnya lagi turun jadi hampir mirip Indonesia. 6 juta. 6 juta ini? 6,5 12 Pro 120. Tuh iPhone terbaru murah ya. Nggak terbaru. Yang ini bisa. Есть ли, в принципе, тоже? Apa bedanya? Ini Можно и 200. ada apa sih? Oh enggak. Itu Oh, bisa kalau untuk USB doang nggak bisa. sama handphone paling HP tapi banyaknya iPhone sama Google Pixel orang Jepang 100 Yang mana? ini sih Hero 7 L7. Oh, L7 kalau di kita mah 3 jutaan. Nah guys, di sini ada juga action figure pre-love atau second. Harganya lumayan murah karena barang second. Tapi banyak juga modelnya. Kayaknya lebih lengkap dibandingin dengan yang ada di Indonesia. Apanya? Nah ini spot favorit saya, video game, konsol PS5, Nintendo Switch, ataupun Xbox ada di sini semuanya. Dari barang baru dan second juga ada. Hanya saya belum ingin beli karena dana belum cukup. Walaupun di sini harganya murah sekali. Mudah-mudahan sih kalau nanti kesini lagi saya bisa borong dan aman nggak ya. Tapi kalau nanti lewat cukai di Indonesia, soalnya banyak kasus barangnya ditahan dan kadang harus tebus. Tapi harusnya karena ini barangnya di bawah $500, harusnya tidak. Setelah muter-muter, perut udah keloncongan lagi nih. Kita makan di Caesarea, restoran Italia yang murah banget. Yuk kita coba. Keren kan? Di sini pelayanannya menggunakan robot. Ini merupakan restoran Italia, cocok untuk makan bersama keluarga. Ini salah satu tempat makan recommended di Jepang. Karena selain murah, di sini bisa makan, minum, terutama untuk minum bisa gratis refill guys. Makanannya pun cocok di lidah kita. Bagi mereka yang tidak terlalu suka makan Jepang, di sini ada makanan model Eropa seperti spaghetti. Udah kenyang, sekarang saatnya kita jalan-jalan lagi exploring Jepang. Dan ini kita sudah mau di depan pintu masuk Castle Nagoya. By the way, kita bayarnya pakai Suica Card. Kartu sakti sebaguna, bisa buat masuk ke tempat wisata, bayar makan,
ataupun naik kereta. Keren ya kartu sakti kalau ada di Indonesia, bagus banget nih. Nggak usah bawa uang, cashless semuanya. Oh ya guys, disarankan untuk pembayarannya cukup menggunakan Suica saja. Jadi nggak perlu ribet, tinggal tap dan kita bisa masuk deh. Yuk kita explore ada apa aja di dalamnya. Oh iya, bagi yang ingin tahu sejarah Istana Nagoya, Istana Nagoya itu terletak di kota Nagoya, prefektur Aichi, Jepang. Di sini terdapat juga Taman Meijo. Istana ini merupakan tempat kediaman keluarga Tokugawa Owari selama 17 generasi. Istana ini disebut sebagai salah satu 3 istana terbaik yang ada di Jepang yang pernah dibangun Kayo Kiyomasa dan Todo Takatora. 2 istana lainnya adalah Istana Osaka dan Istana Kumamoto. Di atap menara utama terdapat 2 ekor sachi atau ikan legenda berkepala harimau, dan itu adalah dari emas murni, sehingga Istana Nagoya terkenal sebagai Istana Sachi Emas atau Istana Emas. Wih, apa tuh ada binatang di bawah? Sepertinya sih rusa nih, sendirian. Nah, ini istana pertama yang saya lihat pas ketika masuk, ada di atas parit. Jadi semisalnya nanti ada atau kala itu ada perang berkecamuk, pasti bangunan ini yang hancur duluan. Namun entah ini bangunannya sudah mengalami pembaharuan atau belum ya, tapi keren-keren sih, masih seperti original. Maksudnya cuma dikit tadi aja. Nah, di sini bisa menjadi sangat ramai kalau pada jam-jam sibuk. Oleh karena itu, saya menyarankan untuk berkunjung pada pagi atau sore hari aja. Katanya zaman dulu mah bangunan-bangunan juga nggak pakai semen. Nggak bisa main. Maksudnya Kayak dipahat gitu biar bisa lurus gini deh. oh iya. Pinggirannya kan tuh lurus sih. Ini adalah salah satu tempat yang harus kalian kunjungi ketika berpergian ke Nagoya. Perlu diketahui bahwa kastil ini sendiri dan halaman utamanya masih ditutup karena sebagian besar masih dalam proses restorasi. Namun tetap direkomendasikan untuk mengunjunginya, sehingga Anda dapat melihat tingkat seni dan detail yang dilakukan seniman Jepang dalam memulihkan kastil ini. Oh iya, untuk informasi, kastil ini dulu pernah hancur pada Perang Dunia II. khas Jepang. Pemakai. Kasih aja lah ya. Yang buatan Cina ada kan? Pasti buatan Cina. Karangannya indah dan bersih, cocok untuk berjalan-jalan atau piknik. Kastilnya sendiri merupakan landmark yang menakjubkan. Nah, spot ini adalah spot untuk berfoto. Kalian bisa berfoto gratis untuk mendapatkan file fisik fotonya tapi kecil. Kalau pengen dicetak dalam ukuran besar, kalian harus membayarnya sekitar 120.000. Tapi kalau kalian nggak ingin dicetak yang besar juga nggak apa-apa. Ya worth it buat kenang-kenangan.
30道观察。Nah guys, kita sudah sampai di gerbang exit, gerbang keluar dari Istana Osaka. Nah di sini kalian melihat ada tempat untuk cap stem. Jadi kalau ini buat kenang-kenangan, asalkan kita membawa buku kecil, ini bisa digunakan. Cuma sayangnya waktu kemarin saya kesini saya lupa membawa buku, jadi saya nggak cap sih. Oh ya guys, cap ini ada di stasiun, terminal, dan tempat wisata juga loh. Mun kita mah kayak apa jogging mah jalan. Ini mah kayak pasar segala boleh. Kayak 5 kilo apa gitu cuma jalan. Keluar dari Osaka Castle, saya Mungkin jalan-jalan. lah kali. Kayaknya ini kita berada di taman dan sedang ada event. Kalau di Indonesia mungkin mirip-mirip Pokari Marathon atau acara lainnya yang bertemakan olahraga. Ini Cuma di apa, sini pasiennya pas pesertanya kebanyakan anak-anak dan keluarganya pun banyak yang ikut. Intinya sih sepertinya event mungkin dari sekolah. Nah, di sini ada juga stand-stand yang jual makanan. Pengen nyoba sih, tapi kita eksplor dulu tempat lainnya. Siapa tahu ada yang lebih menarik. Nah, selama saya jalan di sini, saya banyak disapa baik itu oleh orang Jepang dan orang Asia. Mungkin orang Indonesia ada kali yang menyapa saya. Ternyata orang Jepang ramah-ramah juga ya.
Nah, itu bunyi rambu-rambu guys. Selama bunyi artinya boleh lewat. Jalan kecil yang jadi perlintasan kendaraan juga selalu ada rambu-rambu. Benar-benar ramah pada pejalan kaki. Kita bareng. Tapi aku nggak mau beli biaya bulanan di rumah ini nggak bisa. Well, di Jepang saya mengunjungi customer yang membeli produk saya. Dan sudah 1 tahun yang lalu saya sudah informasi bahwa akan datang mengunjungi. Dan janji saya pun terpenuhi dan bisa bertemu dengan orangnya langsung di Nagoya, Jepang. Utamanya dia menjual barang-barang F1 karena dia sponsor utama dan official. Tapi menjual juga miniatur gitar dan baju-baju aksesoris lainnya. Different place, different atmosphere. 毎日はホテルがチェンジいろいろが知りたい旅館見たりとか日本のホテルカプセルとかいろいろホテルねやってみたいです、日本で Yesterday, だから毎日ホテルはあちこち知りたい、今日はどんなホテルですか、明日はどんなホテルですか、 Mata Kyo ya, kemarin Kyo ya. 昨日 Kino Sekui and Kyo wa Wasabi and Asita different apa? Asita 違うホ will be, テル apa besoknya? 今日わさび。今日はサビです、今日わさび昨日は明日は Apa besok? King. Oh, Excellent, excellent. No, no, excellent. Yang di Kyoto. Kyoto. ベッカーみたい旅行はセミナルとか清水寺とか嵐山とかたまに僕のアパートは嵐山近くからあ、そう。市場ってわかります？え市場。四条、はい、知ってます。あ、四条、知ってます。僕も遊びに行ったことがありま四条河原町す。そうです。あそこに行けるんですね。Konnichiwa minasan. Hari terakhir di Nagoya nih. Kalau di total-total lumayan juga jarak yang terekam. Sayang padahal pengen banget lari. Next trip mungkin bisa lari di Nagoya. Besok berpindah ke Kyoto dan Osaka, 2 kota yang berdekatan. Mudah-mudahan cukup 2 hari untuk 2 kota. Ganbatte! Jane!